Karena memang sesuai dengan stimulus yang ada. Sementara buat orang yang mengalami gangguan perilaku, pastinya dia akan berespon berbeda. Bisa dia ketawa juga sama, tapi punya jeda waktu yang cukup lama ya, di mana orang sudah tidak tertawa lagi, barangkali dia baru tertawa kemudian gitu. Nah, orang akan bertanya, kok kamu ketawa kenapa? Itu yang tadi dibilang. Lah, ketawanya ketinggalan, tadi sudah ketawa semua gitu ya. Jadi nggak sesuai dengan respon yang ada. Nah, jedanya tadi itu ada karena berbagai sebab ya. Ya, sekarang kita lihat kira-kira gangguan perilaku dilihat dari apa? Dari fisik ya. Kalau secara fisik perilakunya seperti apa? Yang mengalami gangguan. Ada fisik, ada psikologi, ada sosial, tentunya tiga ini ya yang terganggu perilakunya. Biasanya seperti apa tuh kalau gangguannya fisik? Baik, Ibu izin menjawab mungkin dari ya. sifat. Terkadang kalau gangguan fisik ada yang cenderung lebih banyak bergerak dan cenderung ada yang lebih diam gitu, Ibu. Nah, ada orang autis. Ya, anak autis itu kan sebenarnya anak autis itu ada masalah dia di apa namanya? Dalam otaknya ya bermasalah autis itu. Tapi dia punya satu fokus khusus gitu. Berbeda dengan kita. Kita kan fokusnya bisa beberapa fokus. Dia enggak. Dia satu fokus menjurus langsung ke anak autis. Perilakunya tentu berbeda. Dia nggak bisa diam. Terus saja bergerak gitu ya. Nanti kalau udah mau tidur baru dia bisa diam. Nah seperti itu udah mengalami gangguan perilaku. Nakalnya keterlaluan misalnya. Itu gangguan perilaku. Di mana pada tingkat-tingkat usia anak itu punya tahapan perkembangan ya sesuai dengan masa dia gitu, usia di dia. Nah, kalau misalnya anak di TK gitu ya, anak TK kan maunya main, belajar gitu ya, tidak ada dipaksa di situ. Tapi kalau pada anak yang mengalami gangguan perilaku, dia pasti bikin masalah di sekolahnya. Entah dia suka mukulin anak temannya, entah dia berbuat hal-hal apa saja yang berbeda dengan pada umumnya anak-anak seusia dia. Ya, nah, kalau remaja gimana? Sama. Nanti dewasa bagaimana? Ya sama juga. Karena memang perilakunya yang berbeda dari orang lain. Nah, bagaimana kalau yang psikonya? Ayo, yang psiko. Psiko tentu mengikuti pada tumbuh kembang pada waktu anak-anak ya. Yang jadi masalah itu adalah pada waktu tumbuh kembang di usia anak-anak. Dia akan mengalami gangguan perilaku, bisa diawali dengan harga diri rendah ketika di masa kanak-kanaknya dia tidak mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan gitu. Apa sih dia diperlakukan, dihormati, dihargai sehingga dia menjadi anak yang tumbuh dengan percaya diri yang penuh. Tapi kalau dia mendapat perlakuan yang berbeda, sering dibandingkan, sering diejek, sering dilakukan hal yang tidak baik, maka mulailah ada gangguan perilakunya. Dia mungkin nantinya akan menarik diri dari kehidupan sosialnya karena dia tidak sanggup untuk mengatasi tekanan emosi dia gitu ya, yang mendiskreditkan dia, merendahkan harga dirinya ya. Biasanya seperti itu untuk gangguan pada psikonya. Ada traumatik di usia muda gitu ya. Kemarin saya ketemu dokter umum, saya kebetulan konsul untuk tekanan darah saya. Bu, sekarang ini banyak loh anak-anak usia remaja 16-17 tahun gangguan jiwa. Kenapa ya Bu? Kan gitu. Dokternya tanya sama saya. Kebetulan dia tanya, Ibu, di mana kerjanya? Tekes. Gitu. Ngajar Bu, iya ngajar apa Bu? Jiwa. Gitu ya. Nah kalau kita lihat lagi, dia bingung kenapa sih kok anak-anak seperti itu. Udah menunjukkan perilaku yang berbeda. Nah, coba kita lihat sekarang penyebabnya apa? Lebih banyak anak-anak di usia remaja, usia lebih muda di bawahnya itu
berinteraksi dengan dirinya sendiri. Di mana? Di permainan game. Game kan hanya matanya yang merekam. Apa sih yang terjadi di dalam permainan game tersebut? Ada perilaku kekerasan di dalamnya. Ada hal-hal yang lain yang kita nggak tahu ya, tergantung dari game-gamenya yang ada. Ada perhatian yang khusus pada satu titik, pada satu persoalan. Nah, nggak ada interaksi antar manusia karena dia berinteraksi dengan gadgetnya. Ya, jadi banyak memang sekarang ini mereka yang sudah pada ketergantungan gadget itu menjadi gangguan jiwa. Ya, ketika gadgetnya ditarik dari tangan dia, tetap tangannya memainkan gadget tersebut. Nah, ini sudah merupakan gangguan perilaku. Ya, awalnya mungkin tidak disadari, ibu dengan enaknya gitu supaya tidak terganggu pekerjaan rumah tangga ibunya, anak tidak mengganggu pekerjaan ibunya, udah kasih aja dia anaknya main gadget supaya tenang gitu. Padahal efek yang ada di situ besar sekali ya. Dia tidak melihat efek ke depannya gitu. Seorang anak itu kalau diberi gadget dia asik dengan dirinya sendiri, asik dengan lingkungannya. Bagaimana dia dengan hubungan sosial, karena kita makhluk sosial ya, tentunya kita harus berhubungan sosial dengan orang lain. Kita coba memahami orang lain dan kita coba memahami diri kita sendiri. Kita coba untuk menyesuaikan apa yang ada pada diri kita dengan apa yang ada pada diri orang lain ya. Sehingga komunikasi yang terjalin ini komunikasi yang baik. Sementara kalau terus-terusan menggunakan gadget, hidup dengan kesendirian, merasa puas dengan hanya satu sisi saja, yaitu dirinya saja, tanpa interaksi dengan orang lain, pasti juga akan menimbulkan satu masalah, perubahan perilaku. Kenapa? Ketika dia berhubungan dengan orang lain secara nyata, dia sulit untuk memahami orang lain. Ya, itu yang dari kejiwaan seperti itu. Belum lagi ditambah dengan mungkin ada trauma-trauma tersendiri yang ada pada dia. Nah, bagaimana dengan faktor sosialnya? Sama saja. Bagaimana dia diperlakukan oleh sosial, lingkungan di mana dia berada, pada diri dia gitu. Ya, apakah dia diterima di lingkungan sosialnya atau tidak? Nah, ketika dia merasa tidak diterima oleh lingkungan sosial atau sulit untuk menyesuaikan diri dengan aktivitas yang ada di lingkungan sosialnya, dia merasa tidak bisa bergaul dengan lingkungannya, dia merasa nggak perlu teman, ini akan berubah menjadi perilaku yang berbeda. Apa namanya? Antisosial. Ya, dia nggak pernah bisa bersatu dengan orang-orang lain. Ini merupakan perubahan dari kondisi dia. Ya. Apalagi yang bisa kita lihat? Nah, gangguan perilaku. Berupa apa saja sih gangguan-gangguan ini? Tadi permainan gadget sudah ya menjadi masalah, sudah diteliti. Ternyata ya gadget berperan penting dalam membentuk perilaku seseorang. Kemudian ketika seseorang itu tidak mendapatkan perlindungan, rasa aman, rasa nyaman di rumah, maka dia akan berperilaku yang berbeda di luar rumah. Apa Permisi, contohnya? Ya. mohon maaf, untuk kelas A jam kuliah sudah selesai. Apakah boleh gabung di? Ya, silakan. Ini? Baik Ibu, terima kasih. Ya, jadi seperti itu. Dia sambil teman-teman masuk ya, biar aja. Jadi dia bisa mencari sesuatu di luar keluarganya. Tidak merasa nyaman, tidak merasa aman di dalam keluarganya. Apa saja sih yang dia lakukan? Mengikuti tawuran. Itu udah gangguan perilaku. Ya, tawuran. Kalau dia sendiri satu lawan satu nggak pernah mau. Nggak bisa dia. Takut dia. Nah, kalau keroyokan dia berani. Ya, itu diperoleh karena apa? Karena tidak merasa aman. Sehingga nanti kalau misalnya dia menjadi korban pada pengeroyokan itu, orang tuanya kaget. Kok anak saya ikut tawuran ya? Padahal di rumah dia anak baik-baik loh. Ada sesuatu yang kurang di lingkungan rumahnya, di dalam keluarganya, seperti apa dia. Ya, sehingga diwujudkan dalam perilaku tawuran.
atau dia menjadi pemalas, ya, minta punya orang lain, main ambil, main serobot, itu kan sudah gangguan perilaku. Dia nggak peduli sama orang lain yang dia palak. Ya, tidak seharusnya dia melakukan hal seperti itu. Ada apa? Ya, hal apa yang menyebabkan dia melakukan hal-hal seperti itu? Ya. Atau dia menggunakan narkoba, dia lari dari kondisi yang ada. Itu juga menunjukkan pada perubahan perilaku. Harusnya setiap masalah itu kan diselesaikan dengan baik, diselesaikan dengan positif, ya. Menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu, menggunakan mekanisme coping, menggunakan akal dan pikiran yang positif, gitu ya. Tapi penyelesaian pada sebagian orang tidak bisa seperti itu. Dia lari pada penggunaan narkoba. Kita tahu penggunaan narkoba itu tidak baik, itu penyelesaiannya. Karena permasalahan tidak habis, justru bertambah, gitu. Kenapa bertambahnya? Karena narkoba sendiri itu menjadi barang yang menyebabkan ketergantungan pada orang tersebut, gitu ya. Jadi tambah persoalan satu belum selesai, tambah lagi persoalan yang lain. Melakukan tindakan-tindakan di luar norma dan batas itu juga gangguan perilaku. Ya, apa yang menyebabkan itu paling pertanyaan gitu, apa yang menyebabkan dia seperti itu? Nah, perlu penelusuran, perlu pengkajian lebih mendalam, dan ini sifatnya tidak bisa global, ya, sifatnya itu sangat individual. Artinya kita tahu dulu, dikaji dulu. Masing-masing orang punya latar belakang yang menyebabkan dia mengalami perubahan perilaku seperti itu. Ya, berbeda-beda. Mekanisme coping yang dia pakai juga berbeda-beda. Ya, jadi satu orang mungkin melakukan yang lain, satu orang lagi melakukan yang lain. Berbeda, ya. Atau perubahan perilakunya begadang yang tidak ada hasilnya. Begadang juga merupakan perubahan perilaku. Seharusnya dia tidur tengah malam, dia nggak bangun tengah malam. Bukan cuma bangun, mungkin dia menyebabkan lagi orang di sekitar tempat tinggalnya atau tempat tinggal yang jauh itu juga merasa terganggu dengan kehadiran dia. Ya, mungkin dia bisa berbuat keonaran dan lain sebagainya. Ya. Nah, perubahan-perubahan seperti ini yang harus kita ketahui dan kita cari apa sih yang menjadi penyebab dari perubahan-perubahan tersebut. Kenapa dia bisa berperilaku seperti itu? Ya, menyimpang dari perilaku yang umumnya terjadi sesuai dengan stimulus yang ada di dalam lingkungannya. Sekarang kita lihat tadi penyebab. Oke, penyebabnya apa? Bisa penyebabnya adalah ketidakharmonisan di dalam keluarga. Ya. Bisa tidak adanya dukungan dari keluarga. Ini paling banyak adalah keluarga yang merusak seseorang atau seorang individu. Ya, keluarga pegang peranan penting. Bagaimana dia membuat pola asuh di dalam keluarga. Kalau pola asuhnya otoriter, kita tahu otoriter itu kan keras. Hanya satu kata yang keluar dari orang tua yang harus dituruti oleh anaknya. Sementara anak inginnya merdeka. Ya, jadi harus dicari apa jalan keluarnya? Ya, harusnya demokratik gitu. Kalau demokratik, ayah berbicara, ibu berbicara, anak mendengar, tapi ayah dan ibu juga mendengar ketika anaknya berbicara, ketika anaknya menyampaikan pendapat. Nah, itu baru bisa selesai, ya. Jangan juga kalau dia lazy, dibebaskan, terserah, mau jungkir, mau balik, mau bagaimanapun anaknya, ya terserah, itu nggak bisa. Ya. Nah, orang tua harus memilih kapan dia berperilaku menggunakan pola yang otoriter, kapan dia menggunakan pola yang demokratik, dan kapan yang lazy. Tapi sebaiknya lebih banyak ke arah demokratik, gitu ya. Kalau demokratik itu aman pasti buat semua. Ya. Kemudian dari dirinya sendiri. Dirinya itu gimana gitu. Apakah dia merasa dia sudah bisa mengenal dirinya? Bagaimana konsep di dalam diri dia?
Paham nggak dia tentang dirinya? Apa sih hal yang positif yang ada dalam dirinya? Apa hal yang negatif yang ada di dalam dirinya? Bagaimana dia menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam dirinya? Itu perlu dipertanyakan. Ya, sehingga dalam setiap aktivitas, dalam setiap aktivitas dia harus bisa menyelesaikan persoalan di dalam dirinya. Itu di dalam setiap kegiatan dia begitu. Ya. Kalau dia mengalami gangguan pada konsep diri sejak masa kanak-kanak, ini akan berdampak terus. Dia tidak mengerti tentang dirinya, apa konsep dirinya, bagaimana dia menerima kondisi dirinya, keberadaannya, itu nggak akan kelihatan. Ya, maka yang muncul kemudian ya bisa perilaku yang aneh-aneh. Apa sih yang menyebabkan perilaku seperti itu? Dalam upaya apa? Upaya untuk menarik perhatian. Ya, awalnya seperti itu, menarik perhatian, kita lakukannya tingkah laku yang seperti begini begitu supaya kelihatan, supaya dilihat. Tapi kalau nggak dilihat juga, dia akan meningkatkan upaya tadi. Nah, baru nanti setelah masalahnya membesar, orang perhatian tapi sudah telat untuk menolong dirinya. Ya, itu yang tidak bisa kita tolong lagi. Artinya dia sudah terlanjur jauh untuk memahami tentang dirinya sendiri, gitu ya. Yang berikutnya lingkungan. Lingkungan paling besar pengaruhnya pada pembentukan sikap seseorang, pembentukan kepribadian seseorang, tingkah laku seseorang. Dia akan mengikuti apa yang terjadi di lingkungan. Dia akan mencoba menduplikasi apa yang dilihat menurut dia baik di lingkungan. Kalau dia berada di lingkungan yang tidak baik, maka perilaku dia akan menuju pada perilaku yang tidak baik. Untuk apa? Untuk menyesuaikan diri. Nah, balik lagi, kalau ternyata tidak baik dan merusak tatanan kehidupan, merusak untuk kesejahteraan dan kedamaian di lingkungan, namanya dia merupakan perilaku yang abnormal, gitu, ya. Nah, kalau ternyata kita nanti pembahasannya akan dilihat di bawah ya. Nanti membahas dampaknya seperti apa dan perilaku-perilaku apa saja yang berubah, gitu ya. Kalau ada satu, misalnya untuk emosi, kalau dalam satu peristiwa dan satu persoalan, emosi itu harus bisa dikendalikan. Ya, nggak bisa kita menghadapi atau menyelesaikan masalah langsung dengan nada yang tinggi, dengan emosional, gitu. Pasti nggak akan dapat penyelesaian masalahnya. Ya, coba kalau kita bicaranya tenang, kita pikirkan apa sih persoalannya, kira-kira bagaimana jalan keluarnya, emosinya bisa terkendali, maka persoalan itu akan selesai. Tapi kalau setiap menghadapi persoalan emosi dia yang meluap-luap, nggak akan selesai masalahnya. Nah, emosi yang meluap-luap tadi itu sudah menunjukkan adanya gangguan pada perilaku dia. Nah, persoalan kecil kok dia harus marah, ya, nggak pas gitu lah respon yang diberikan terhadap persoalan yang ada, ya. Kemudian kepribadian juga akan berbeda. Biasanya dia kalau sudah bermasalah seperti itu, orang mencap dia sebagai orang yang tidak bisa berdamai dengan orang lain. Kepribadiannya antisosial ya. Dia nggak bisa, kecuali dengan kelompoknya saja. Misalnya geng tawuran, geng motor gitu. Itu yang membuat orang tersebut merasa dia diterima dalam kelompoknya yang sama karakternya, gitu ya. Kalau tidak seperti itu, dia mungkin merasa ada kekurangan di dalam dirinya. Dia merasa hebat. Biasanya remaja-remaja nih dalam upaya mencari identitas diri seperti itu, gitu ya. Tapi tidak mungkin bisa dilakukan sampai di usia dewasa atau sampai di usia lansia. Ya, jadi perilaku itu hendaknya memang sejalan dengan apa yang ada di lingkungannya. Kalau orang tertawa, ya tertawa semua, sama dengan orang, responnya sama. Kalau memang waktunya dia untuk menangis, lihat semua orang juga menangis ya. Kehilangan orang gitu, orang yang dia sayang, harusnya dia menangis, dia malah ketawa, kan gak lucu. Ya. Nah, seperti itu.
Kemudian bisa juga berefek pada kelainan seksual. Jadi ada dampaknya secara psikologis, ada sesuatu yang tidak terselesaikan di dalam dirinya, dia bingung mencari jalan keluar seperti apa, mekanisme coping yang dia gunakan tidak sesuai, ya, sudah maladaptif, nah, larinya ke perilaku seksual bisa saja terjadi. Nanti ada macam-macamnya untuk perilaku seksual itu. Ada yang menyukai CD, pakaian dalam, ada yang menyukai mayat, ada yang menyukai binatang, ada yang menyukai sejenis gitu ya, ada yang menyukai macam-macam deh, ya. Ada yang takutnya berlebihan, takut ketinggian yang berlebihan, ada macam-macam untuk perubahan-perubahan perilaku seperti itu, ya. Kalau untuk seksualnya ada yang menyukai anak-anak, pedofili, ya. Ada yang menyukai orang yang lebih tua, jauh lebih tua. Nah, perilaku-perilaku seksual dalam rangka apa? Sebenarnya dalam rangka mencari dirinya sendiri. Bagaimana dia harus menyesuaikan dengan lingkungan. Tapi sulit gitu lah, karena memang mekanisme coping yang dia gunakan tidak sesuai lagi dengan situasi. Nah, perilakunya ya seperti itu, menyimpang dari kondisi pada umumnya. Ya. Kenapa Rizal matamu? Kok main mata? Oke, mungkin ini dulu yang bisa Ibu sampaikan ya. Ambil nanti Ibu siapa nih materi Ibu, nggak tahu lagi nyelip di mana. Ada pertanyaan? Supaya nanti bisa Anda masuk pada pembahasan kelompok ya. Di tiap kelas kelompoknya ada berapa? Izin menjawab, Ibu ada 4. Ada 4. Oke. Ibu sampai jam 15? 15.40, Ibu. 15.40. Baik. Ibu kasih waktu 15 menit untuk diskusi di kelompok-kelompok masing-masing per kelas tadi ya. Untuk bahas yang bawahnya tadi, ada di tugas untuk mahasiswa. 15 menit aja, jangan lama-lama. Untuk dampak gangguan terhadap aspek perkembangan dan macam-macam gangguan. Ya, macam-macam gangguannya. Nanti jam 15 kita masuk lagi ke Zoom ini. Ya, atau gimana caranya, terserah Anda mau atur seperti apa. Ya, habis ini masuk lagi, terus kita coba untuk tampilkan dari kelompok RKI satu saja, kelompok A1, kelompok B1. Gitu, untuk materi ini. Ya. Ibu nggak tahu nih, mau keluar dulu apa gimana. Biasanya seperti apa kalau kita bahas per kelompok dulu? Ya Ibu, biasanya kita ke break room gitu Ibu untuk diskusi kelompoknya. Oh, ke main. Iya, boleh. Silakan. Ke main room apa ke break room langsung? Break room Ibu. Ya udah. Kelas A ke kelas A, B ke B gitu ya. Jam 15.05 deh. Kita masuk gabung lagi di sini ya. Yuk, silakan. Iya, baik Ibu. Ya.